7 rumah kontrakan di Utan Kayu, Jakarta Timur terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di permukiman warga kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Mulanya, api nampak berkobar di bangunan tempat tinggal warga 2 lantai. Api kemudian menjalar ke bangunan rumah kontrakan petak yang masih satu areal dengan bangunan tersebut. Diketahui warga sempat mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari dalam rumah. Asapnya dari mana sih, Bang? Dari rumah sebelah ini, rumah kontrakan. Ada penghuninya. Sempat meledak, mungkin ya ada gas kali atau gimana, nggak tahu. Guna memadamkan api, 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara harus pendek ya, dugaan sementara harus pendek. Apakah ada korban jiwa, Pak, atau korban luka, Pak? Info dari keluarga dan rekan kita di TKP, alhamdulillah tidak ada. Data sementara ada 7 bangunan rumah kontrakan yang terbakar. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara di Banten, sebuah angkutan kota ludes terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung sopir dan kernet angkot naas itu bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Telah terjadi kebakaran mobil angkot. Dari visual amatir yang direkam warga, api membakar sebuah angkutan kota di jembatan tol Tangerang Merak, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Sabtu siang. Berdasarkan informasi warga di lokasi kejadian, angkot tanpa penumpang itu sebelumnya mengalami korsleting listrik di bagian jok pengemudi. Kemudian timbul percikan api hingga membakar habis seluruh kendaraan. Pengemudi bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Tim Damkar Kota Serang mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Ketika itu ada salah satu anggota kita yang sedang melintas di lokasi, terjadi kebakaran mobil angkot jurusan Blaraja Serang yang pada saat itu sedang membawa gas ya, Kami respon tim 15 menit langsung menuju lokasi kebakaran, menerjunkan anggota 8 personil berikut 1 armada pemancar kapasitas 5.000 liter. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sopir dan kernet alami luka bakar di bagian tangan saat menyelamatkan diri. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor juga terbakar usai mengisi BBM di SPBU di Tangerang, Banten. Diduga mesin motor mengalami korsleting listrik. Sebuah motor terbakar usai mengisi BBM Pertalite di SPBU Jalan Raya Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Api berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR milik SPBU. Beruntung perempuan pemilik motor yang belum diketahui identitasnya ini berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraannya. Kendaraan sepeda motor itu isi bensin ya. Setelah selesai isi bensin, kendaraan maju beberapa meter, kurang lebih hampir 2 meter, itu diselah. Kendaraan lama ya, yang tangkinya ada di atas. Pada saat diselah kemudian ada api yang menyala, ditinggalkan oleh si pemilik, kemudian security ini memadamkan dengan alat pemadam kebakaran. Usai terbakar, motor dibawa sang pemilik. Hingga saat ini polisi masih menelusuri perempuan pemilik sepeda motor untuk dimintai keterangan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Gagal menyalip kendaraan di depannya, sebuah sedan menabrak 2 unit motor di Jalan Gandaria 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari rekaman video amatir, sejumlah warga berusaha mengeluarkan sepeda motor yang tersangkut di bawah Mini Cooper di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Mini Cooper dengan plat nomor B2350 SIM yang melaju dari arah Radio Dalam menuju Gandaria City tiba-tiba hilang kendali usai gagal menyalip kendaraan di depannya. Mobil pun menabrak ojek online yang membawa penumpang serta satu motor lainnya. Dari arah mana? Arah belakang mau ke sana lah pokoknya. Mau ke Gandaria? Ke Gandaria kayaknya. Motor yang ditabrak itu motor lagi berhenti atau lagi berjalan, Pak? Yang satu berhenti, yang satu gojek, Pak. Oh, berarti lagi itu. Gojeknya itu bawa penumpang, Bang? Bawa penumpang. Apakah ada korban luka atau korban jiwa, Bang? Penumpangnya kayaknya, korban gojek sama penumpangnya korbannya itu. Luka di bagian mana, Bang? Kayaknya dari kelihatan kaki, punggung. Kalau gojeknya masuk ke dalam mobil sih. Penumpang dan pengemudi ojek online yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Jakarta Selatan. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmisa Jambati, Aidis melaporkan. Diduga pecah ban, sebuah pick-up yang memuat buruh kebun kopi terguling di Jalan Raya Ijen, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso. Akibatnya buruh kopi mengalami luka-luka. Terjadi kecelakaan di daerah Wonosari, Sukosari. Kendaraan pick-up yang berpenumpang 14 orang pekerja buruh kebun kopi ini terguling di Jalan Raya Ijen, tepatnya di Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso. Para korban mengalami luka di tangan, kaki, dan wajah hingga harus mendapatkan penanganan intensif tim medis di puskesmas terdekat. Kecelakaan bermula saat pick-up mengalami pecah ban yang kemudian oleng hingga terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kasus kini ditangani Satlantas Polres Bondowoso. Seorang pria di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkapar di tengah jalan usai ditembak orang tak dikenal. Warga pun langsung membawanya ke rumah sakit. Seorang pria ditemukan terkapar dengan kondisi berlumur darah di pinggir jalan lintas Medan Padang di Paronasan, Kelurahan Laru, Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga korban ditembak orang tak dikenal. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit. Diketahui pria tersebut bernama Apri Wahyudi Nasution, berusia 31 tahun, warga Kecamatan Muara Sipongi. Malah pas kita mau pulang, tahu orang udah tergeletak situ. Jadi kebetulan memang ada orang udah rame kan, tapi nggak ada yang berani menyentuhnya. Jadi pas kita nengok, kita tahu dia orang Morsik. Lantaran kita orang Morsik, ada seorang laki-laki yang ditemukan dengan kondisi luka di bagian dada sebelah kiri akibat dari seperti luka tembakan, diduga senapan angin. Polisi masih melacak keberadaan pelaku sekaligus mengungkap motif di balik kasus penembakan ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga masalah asmara, dua pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang seorang korban dengan senjata tajam. Dua pria ini tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam di depan sebuah kantor di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Setelah puas melukai korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Penyerangan terjadi karena masalah asmara. Pelaku cemburu kepada korban karena wanita yang disukainya memilih menikahi korban. Kedua pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara.